Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan belajar SBDP. Kita coba menjawab pertanyaannya ya. 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan formasi tari A sejajar, B menyilang, C zigzag, D huruf V. Nah, kita lihat bentuknya ya, seperti huruf V. 2. Tari berkelompok biasanya membutuhkan ruangan yang luas karena jumlah penarinya banyak. 3. Kita membutuhkan ruang gerak yang titik-titik untuk memperagakan tari punggung jempa. Kita membutuhkan ruang gerak yang luas karena jumlah penarinya berjumlah 5 orang, 7 orang, kadang 10 orang. 4. Gerakan melenggang dan menggeleng saat menari membutuhkan tenaga yang lemah. Sedikit saja tenaganya. 5. Contoh gerakan yang dapat dilakukan di ruang sempit adalah bergerak dan berputar di tempat. 6. Hal-hal berikut yang bukan termasuk unsur tari adalah gaya. Jadi ruang, waktu, dan tenaga adalah merupakan unsur gerak tari. 7. Gerakan tari punggung jempa yang dilakukan dengan formasi melingkar adalah, nah ini dia gambarnya, gerakan tari punggung jempa yang dilakukan dengan formasi melingkar. 8. Gerakan tari yang dilakukan secara perlahan membutuhkan waktu yang lama, sama dengan yang tadi soalnya. 9. Gerak tari dibuat dan diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. 10. Berikut ini formasi tari punggung jempa saat posisi berdiri kecuali formasi menyilang. 11. Perhatikan gambar formasi tari berikut. Jenis formasi tari sesuai gambar tersebut adalah formasi, sudah jelas, melingkar ya. 12. Ruang gerak yang luas memungkinkan kita untuk bergerak bebas. 13. Ruang yang sempit biasanya digunakan untuk melakukan tari tunggal atau berpasangan. 14. Saat berlatih gerakan tari kita memerlukan ruang pentas. Formasi tari yang tidak terdapat pada tari punggung jempa adalah formasi menyilang. Unsur-unsur yang membentuk gerak tari yaitu waktu. 17. Formasi diagonal atau menyilang ditunjukkan pada gambar, nah ini dia yang D. Formasi tari punggung jempa saat posisi duduk yaitu formasi sejajar dan zigzag. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, formasi tari punggung jempa membentuk formasi zigzag. Ini nampak zigzag. 20. Contoh tari yang ditarikan secara perlahan adalah tari seriti. Kita lanjut soal isian. Tari titik-titik dan titik-titik dapat dilakukan di ruang yang sempit karena tidak membutuhkan ruang yang luas. Tari apa ini yang bisa dilakukan di ruang yang sempit? Tari tunggal dan tari berpasangan. Tari tunggal 1 orang, tari berpasangan 2 orang. 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan formasi apa? Nah, tadi ada di soal pilihan ganda ya nak. Ini adalah formasi menyilang atau diagonal. 3. Kekuatan yang dibutuhkan dalam melakukan gerak tari disebut tenaga. 4. Susunan penari membentuk garis sejajar atau garis lurus dari kanan ke kiri disebut formasi sejajar. 5. Tarian yang ditarikan secara berkelompok harus ditarikan dengan kompak. 6. Formasi melingkar dalam tari punggung jempa dilakukan saat posisi berdiri. 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, susunan posisi penari pada punggung jempa tersebut membentuk formasi huruf V. 8. Gerakan tari yang dilakukan secara cepat membutuhkan waktu yang cepat pula. 9. Agar dapat bergerak membentuk formasi lingkaran, kita membutuhkan ruangan yang luas. 10. Saat posisi duduk, tari punggung jempa hanya menggunakan 2 formasi, yaitu formasi sejajar dan zigzag. Isian uraian. 1. Saat melakukan gerakan tari, kita memerlukan waktu dan tenaga. Apa hubungan antara waktu atau cepat lambat gerakan tari dengan tenaga? Dengarkan baik-baik jawabannya ya. Hubungan antara waktu atau cepat lambat gerakan tari dengan tenaga yaitu semakin cepat gerakan tari, semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Kemudian, semakin lambat gerakan tari, maka semakin kecil pula tenaga yang kita keluarkan. 2. Made dan teman-teman berlatih melakukan gerakan tari. Mereka berlatih di ruangan yang luas.
gerakan dan formasi tari apa saja yang dapat mereka lakukan di ruangan tersebut? Nah, jawabannya, gerakan tari yang dapat dilakukan Made dan teman-teman di ruangan yang luas, misalnya gerakan berjalan beriringan, melangkah ke sana kemari. Kemudian formasi tari yang dapat dilakukan di ruangan tersebut adalah formasi membentuk huruf V, formasi melingkar, formasi menyilang, dan formasi diagonal. Bebas ya, kalau tempat menarinya luas, ruangan tarinya luas, kita bisa melakukan tari dalam berbagai macam formasi. 3. Sebutkan formasi yang dapat dilakukan dalam posisi duduk pada tari bungung jempa. Nah, jawab, formasi yang dapat dilakukan dalam posisi duduk pada tari bungung jempa ada 2, yaitu formasi sejajar dan formasi zigzag. 4. Jelaskan dan gambarkan formasi zigzag dalam tari. Nah, formasi zigzag adalah membentuk posisi berselang-seling seperti zigzag. Nah, contohnya ada tadi di nomor, nah ini dia, bukan. Nah, ini dia zigzag. Soal nomor 19. Terakhir, sebutkan formasi yang dapat dilakukan dalam posisi berdiri pada tari bungung jempa. Formasi yang dapat dilakukan dalam posisi berdiri pada tari bungung jempa ada 4, yaitu formasi sejajar, formasi huruf V, formasi melingkar, dan formasi zigzag. Nah, demikianlah latihan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan anak-anak ibu pada materi SPDP tema 1. Nah, banyak kekurangan ibu nak. Selamat berlatih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.